Pada seorang yang, menderita serangan jantung, artinya penyakit, pembuluh darah koronernya tersumbat. Pertolongan pertama yang diberikan adalah, pertolongan pertama secara umum, kemudian kalau pasien sudah sampai di rumah sakit, intinya adalah membuka sumbatan tadi. Nah, tergantung dari, jenis serangannya yang seperti apa, ini dilihat dari, perubahan rekaman, listrik jantungnya yang terjadi, yang kita sebut rekaman EKG atau elektrokardiografi dari, seorang pasien. Kalau jenisnya, gambarannya, sumbatannya total, pasien tersebut harus dilakukan langsung istilah kita primary PCI. Primary PCI adalah primary percutaneous coronary intervention atau kalau di Indonesia kan intervensi perkutan koroner. Jadi itu yang disebut sehari-hari, pasien sering bilang dikateterisasi. Banyak orang yang, menduga atau beranggapan itu seperti operasi. Jadi seringkali salah pengertian dengan operasi bypass. Kalau operasi bypass kan dadanya dibuka gitu ya karena memang operasi. Tapi kalau yang tindakan ini namanya perkutan. Perkutan itu artinya melewati kulit. Jadi kalau kami sering membahasakannya ke pasien seperti dipasang infus saja. Jadi dimasukkan alat seperti pasang infus, kemudian kita suntikan obat yaitu kontras, nanti akan terlihat di monitor gambaran pembuluh darahnya. Dari situ akan terlihat sumbatannya ada di mana, berapa persen, dan apa yang bisa kita lakukan dari situ. Kalau sumbatan itu tidak terlalu banyak, biasanya kita langsung melakukan istilahnya revaskularisasi, dibuka sumbatannya dengan pemasangan stent. Stent ini bahasa awamnya sering orang bilang cincin, ya. Walaupun jangan dibayangkan seperti cincin yang kita pakai di jari ya. Jadi bentuknya itu kecil-kecil seperti cincin, alatnya dimasukkan sama dengan alat tadi. Jadi begitu sudah dilihat sumbatannya di mana, stand-nya dimasukkan dengan jalur yang sama untuk membuka sumbatan tadi. Jadi kalau sudah dipasang stand, kita harapkan aliran darahnya bisa mengalir lagi, dan otot jantungnya bisa terselamatkan. Nah, kalau sumbatannya tidak total, jadi parsial atau sebagian, memang tidak dilakukan langsung primary PCI tadi. Tapi pasien dirawat di ruang intensif, diberikan obat-obatan pengencer darah dan beberapa obat-obatan lain, dan tindakan kateterisasi tetap dilakukan. Kateterisasi ini kalau di bahasa mediknya kita sebut angiografi koroner. Tapi biasanya sebelum pasien pulang atau dalam 2-3 hari perawatan. Jadi tidak langsung pasien datang langsung dilakukan tindakan. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan tindakan kateterisasi itu bisa menjadi urgent istilahnya. Jadi harus segera dilakukan. Sebagai contoh, serangan jantung awalnya pasiennya stabil tapi tiba-tiba tekanan darahnya tidak stabil, mulai turun atau kemudian mulai terjadi tanda-tanda gagal jantung atau ada gangguan irama yang tidak bisa terkendali dengan obat-obatan. Pada kasus-kasus tersebut, pasien tersebut memang ada indikasi untuk segera dilakukan yang disebut kateterisasi tadi. Tapi sudah ada perawatan dulu, kemudian kita evaluasi. Jadi memang sangat tergantung dari jenis serangan jantungnya yang mana. Jadi ada kalau di mediknya ada 3 jenis serangan jantung yang biasanya muncul. Jadi kita sebut ada yang namanya unstable angina pectoris atau UAP, ada yang non-ST elevation myocardial infarct atau non-STEMI, ada yang STEMI atau ST elevation myocardial infarction. Nah, yang STEMI itu yang jenisnya sumbatannya total. Nah, pada kondisi seperti itu memang sebaiknya pasien langsung dilakukan angiografi koroner atau kateterisasi supaya sumbatan yang total tadi bisa dibuka sehingga otot jantungnya bisa tetap diselamatkan.